Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian kelas 8, khususnya anak-anak kelas 8 di SMP Negeri 1 Semarang. Pada hari ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Bab yang ke-13 ini membahas yang pertama mengenai pemerintahan Bani Abbasiyah, kemudian perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah, kemudian perkembangan kebudayaan pada masa Bani Abbasiyah. Langsung saja sebagai pengantar bahwa puncak dari masa keemasan Islam ini ditandai dengan tumbuh suburnya ilmu pengetahuan pada abad ke-8 ini. Para ilmuwan muslim sangat produktif saat itu dan menjadi pelopor perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Kemudian pada masa Daulah Abbasiyah ini, khalifah yang mencapai puncak kejayaannya adalah pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, kemudian dilanjutkan oleh putranya yaitu Khalifah Al-Ma'mun. Pembahasan yang pertama mengenai pemerintahan Bani Abbasiyah. Sebelum kita lanjut untuk yang pemerintahan, maka dijelaskan terlebih dahulu kurang lebih selama 508 tahun, dimulai pada tahun 750 Masehi, kemudian sampai 1258, masa pemerintahan Bani Abbasiyah dibagi menjadi 5 periode. Yang pertama adalah periode pengaruh dari Arab dan Persia yang pertama. Kemudian periode yang kedua itu masa pengaruh pemerintahan Turki. Kemudian pemerintah yang ketiga atau periode yang ketiga adalah masa kekuasaan Bani Buwaih. Ini dalam sejarahnya ini masih pengaruh dengan pemerintahan Persia. Kemudian periode keempat itu masa kekuasaan Daulah Bani Seljuk. Biasanya juga dengan masa pengaruh Turki yang kedua. Kemudian yang kelima adalah periode dari Bani Abbasiyah yang bebas dari pengaruh dinasti manapun. Namun dengan tidak ada pengaruhnya ini ternyata membuat Bani Abbasiyah ini diserang oleh kerajaan Mongol, kemudian sampai pada kerajaan ini berakhir. Bisa kita lihat para khalifah Abbasiyah itu totalnya ada 37, diawali oleh Abul Abbas As-Saffah. Ini khalifah pertama pendiri sekaligus khalifah yang pertama menjabat. Kemudian diakhiri oleh Khalifah Al-Mu'tasim, khalifah yang ke-37. Nah, pada nomor 5, Khalifah Harun ar-Rasyid inilah Bani Abbasiyah menjadi puncak kejayaannya. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Ma'mun, yaitu khalifah yang ke-7. Pada saat Abul Abbas As-Saffah pemerintahan ada di negara, ibu kota negara ada di Al-Hashimiyah. Kemudian pada masa Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, kemudian dipindahkan ke kota Baghdad. Nah, kota Baghdad ini dekat dengan ibu kota Persia tahun 762. Inilah yang menjadikan mengapa Bani Abbasiyah ini banyak dipengaruhi oleh dinasti-dinasti dari Persia. Kemudian untuk yang selanjutnya, ini dalam bidang pemerintahan, Al-Mansur menciptakan tradisi baru yaitu pengangkatan wazir. Nah, ini sebagai khalifah yang kedua, ini cukup memberikan perkembangan secara internal pemerintahan di dalam Bani Abbasiyah itu sendiri. Nah, mulai dibentuk lembaga-lembaga kehakiman negara, lembaga eksekutif dan lain sebagainya. Kemudian meningkat pada khalifah yang ketiga, mulai meningkatkan perekonomian, sektor pertanian, kemudian hasil pertambangan, perak, emas, tembaga dan besi mulai dikembangkan, mulai diekspor ke negara-negara barat ya. Kemudian masa keemasan, nah inilah pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid ya. Kemudian Al-Ma'mun ya, sampai bisa mengembangkan sebuah rumah sakit. Kemudian dapat mencetak paling tidak 800 orang dokter pada masa itu. Selanjutnya yang kedua yaitu perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa ini masa umat Islam ini mencapai puncak keemasan atau dalam bahasa ilmu pengetahuan disebut the golden age. Nah, masa keemasan ini karena di berbagai bidang mencapai puncak kemuliaan ya, baik ekonomi, peradaban maupun kekuasaannya. Kemudian cabang ilmu pengetahuan, buku-buku diterjemahkan dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Kemudian para cendekiawan ini berhasil menghasilkan berbagai inovasi di berbagai disiplin ilmu. Salah satunya adalah pada bidang ilmu filsafat ya, dikenal dengan sebutan Abu Nasr Muhammad bin Tarhan atau dengan sebutan Al-Farabi. Ya, kemudian ada Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rus, Ibnu Bajjah dan Ibnu Tufail. Kemudian pada bidang ilmu kedokteran ada Jabir bin Hayyan. Ini sebagai bapak ilmu kimia. Kemudian Hunalan bin Ishaq. Ini seorang penerjemah dari buku-buku bahasa asing, Ibnu Sahal. Kemudian Ar-Razi, kemudian Thabit Ibnu Qura.
Kemudian pada bidang ilmu matematika ada Al-Khwarizmi yang penemu huruf 0 pada bidang ilmu matematika. Kemudian ada Umar bin Farukan, nah, kemudian ada Banu Musa dan lain sebagainya. Ilmu falak ada Abu Masyar Al-Falaki, kemudian Jabir Batani. Kemudian bidang ilmu astronomi ada Al-Farazi, kemudian Al-Ghattani. Bidang ilmu tafsir ada Al-Arabi, pada bidang ilmu tafsir ada Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Atiyah Al-Andalusi. Kemudian bidang ilmu hadis ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud At-Tirmidzi dan lain sebagainya. Kemudian ilmu kalam ada Wasil bin Atha, Abu Huzail Al-Alaf, kemudian Abu Hasan As'ari, kemudian ada Al-Ghazali. Kemudian dalam bidang ilmu tasawuf, ya, ini juga ada Al-Qushairi, Risalatul Qushairiyah, ini kitab yang terkenal dari Al-Qushairi. Kemudian Al-Ghazali juga sebagai ahli tasawuf di bidang ahli kalam, itu juga dikenal sebagai ahli tasawuf, ya, di samping juga ahli kalam. Kemudian imam-imam pada bidang fikih ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Ahmad bin Hambal, ada 4. Selanjutnya pada bidang perkembangan kebudayaan, pada masa perkembangan ini, pada masa dinasti Abbasiyah, banyak sekali biro-biro atau sistem eksternal dari sebuah kerajaan ini sudah berhasil dimanfaatkan. Di antaranya adalah organisasi militer, kemudian perluasan wilayah pemerintahan, ada pertanian, perdagangan, industri, dan lain sebagainya. Kemudian pusat peradaban pada saat itu berada di kota Baghdad. Kemudian kota Baghdad ini pada sejarahnya didirikan oleh khalifah yang kedua, yaitu Al-Mansur, terletak di tepian sungai Tigris, ya. Masa keemasan kota Baghdad terjadi pada Khalifah Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Kemudian kota Samara terletaknya di sebelah timur sungai Tigris yang berjarak kurang lebih 60 km dari kota Baghdad. Di kota ini terdapat 17 istana mungil yang menjadi contoh seni bangunan Islam di kota-kota lain. Demikian pembahasan pemerintahan Bani Abbasiyah, kemudian perkembangan ilmu pengetahuan, kemudian perkembangan kebudayaan pada masa Bani Abbasiyah. Selanjutnya silahkan ada tugas 5 pertanyaan ini, silahkan dijawab dengan sebaik-baiknya. Semoga sukses, selamat mengerjakan.